wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Tonight Show Ramadan ya, kita langsung Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. ya. Sudah bersama kita di Klinik Ramadan bersama Habib Jafar. Halo. Assalamualaikum, Bib. Salam. Waduh. Sehat, Tat? Alhamdulillah sehat. Gimana puasa lancar? Puasa lancar, alhamdulillah. Kalian lancar puasa? Lancar? Lancar dong. Kurang begitulah. Kurang Dikit begitu. ada lah dikit. Iya, Aku iya, lancar, iya. aku masih lulus sampai sekarang. Iya, aku kemarin dia udah puasa sampai jam Setengah enam. setengah 6, tahu-tahu dapat dia. Haid. Datang Iya, duluan. ada yang ngomong katanya kalau udah 15 menit atau 30 menit menuju azan dihitungnya satu puasa. Emang itu iya? Nah, enggak, ya puasa pada waktu yang telah ditentukan, yaitu dari terbitnya fajar, azan subuh sampai azan maghrib. Berarti itu Tapi batal ya? batal dan ketika batal itu bukan berarti pahalanya tidak dihitung. Karena Allah bilang, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit aja kebaikan atau keburukan yang kamu lakukan, semua ada perhitungannya kok. Bahkan walaupun yang melakukannya non muslim, kebaikannya itu ada perhitungannya. Walaupun berbedanya kalau non muslim diganjar kebaikan itu di dunia. Jadi nggak usah sedih sih. Iya, Karena kan seharian udah puasa di akhirnya batal, tapi kan sehariannya tetap dihitung sama Iya, Allah. nawa itunya udah. Iya, kan? nawa Kan itu juga bukan mau lo, ya kan? Tapi kita tema kita malam ini lebih ke ini, Bib. Hubungan pasutri selama bulan Ramadan. Oke. Tadi kita pasutri semua, kecuali ini. Iya. Iya. Aku mendengarkan mau jadi ilmu. Iya. Bagaimana buat siapa? hukumnya? Hukumnya suami istri di bulan Ramadan untuk berhubungan. Iya, dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu diperkenankan pasangan suami istri untuk berkumpul di malam-malam bulan Ramadan. Kecuali di siang hari. Kumpul aja ya, Bib ya? Iya, ngumpul. Ngobrol-ngobrol santai gitu ya, Bib ya? Ya, apapun kumpulnya diperbolehkan, toh sudah halal. Iya. Toh sudah. Dan iya. pada hubungan suami istri itu ada ibadah tersendiri juga. Jadi diperkenankan tuh bagi kita. Dan ini yang membedakan antara puasa kita dengan puasa umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Amr bin As, kalau dulu tuh puasanya itu nggak ada sahur. Jadi benar-benar buka lanjut puasa lagi. Sehingga gak ada hubungan suami istri itu selama puasa. Waduh. Sebulan itu dulu. Iya. Jadi begitu. Akhirnya karena Allah memberikan kemudahan, ingin kemudahan kepada kita, ad-dinu yusrun, kepada umatnya Nabi Muhammad, dikasih sahur sehingga malam tuh bisa berhubungan suami istri. Tapi memang para ulama itu menganjurkan mencari pahala yang kaitannya hablum minallah, hubungan dengan Allah di bulan Ramadan ini. Kan 11 bulan udah Jadi jangan selesai fokus, nih. wah, Nah, karena ini iya. pahalanya banyak. Iya. Ditebusnya kayak gitu Kita aja. ketertinggalan. Jangan hitung-hitungan lah, gitu. Kalau kita mau ibadah ya langsung emang mau Iya, dekat sama Allah gitu. Betul. Ini terlalu hitung-hitungan sih, ngejar pahala-pahala terus si Enzi ini. Kan lagi ngomongin suami istri, Kak. Gue mau ngejar pahala sama siapa? Pokoknya kalau kumpul malam boleh ya? Boleh, Bib, ya? dan sebaiknya memang ini kan bulan suci. Ketika kumpul malam itu tujuannya adalah untuk misalnya punya anak. Sehingga ketika jadi anak itu ada keberkahan tersendiri Ya. lah di dalamnya. Jadi memang sebaiknya boleh aja, tapi kalau bisa mengerjakan sesuatu yang hubungannya dengan Allah, ibadahnya di malam-malam bulan Ramadan itu. Waktu anak saya juga hampir tiga-tiganya itu terjadi pada saat bulan puasa sih. Wih, Oh iya, Kak. Iya. nah itu ada keberkahan Jam berapa, tersendiri Iya. tuh. Itu jam 12 siang waktu itu. Ya, Nah, ini menariknya. Ya. Kalau kita jima hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ada seorang sahabat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siang-siang begituan sama bininya. Lapor kepada Rasul. Maka ada 3 hukuman yang berjenjang tuh. Yang pertama membebaskan budak. Kemudian yang kedua adalah berpuasa berturut-turut selama 2 bulan.
Waduh. Itu hukumannya. Itu ya? hukumannya, kecuali kita bener-bener gak mampu yang bukan karena wah gue kayaknya gak mampu, enggak, betul-betul gak mampu. Dokter bilang, wah ini gak mampu nih 2 bulan. Baru diganti yang ketiga yaitu ngasih makan 60 orang miskin. Masing-masing 0,6 ons. Apa masing-masing 6 ons. Itu berarti atau ya, 1, 2, 3 atau ya? Iya, Bip, ya? bukan atau. Jadi Semua pertama, harus dilakukan? iya, Tiga-tiganya. enggak, ya atau tapi pertama membebaskan budak, kalau nggak bisa berpuasa 2 bulan Oh, berturut-turut, iya, kalau iya. nggak bisa baru ngasih makan orang miskin. Kalau bisa milih kan kita pasti ngasih makan Iya. orang miskin aja. Oh iya, itu sama pasangan yang halal. Kalau sama yang bukan pasangan itu lebih parah lagi. Ya? Itu sudah, Enggak, dia udah walaupun salah. tidak di luar bulan Ramadan, walaupun malam hari. Iya, enggak, soalnya teman saya cerita gitu. Kalau ada orang yang Saya nggak pernah loh dapat pertanyaan itu kayak di masjid, di musola itu nggak pernah loh, nggak pernah loh. yang pribadi. Waduh. Wah. Ini pasangan suami istri Ini pengobatan alternatif. yang pakai batu biasanya Bang. Iya. Sini, mau nganterin vaksin ya? Ya. Minta bos. Ini minta dipakai. Nih, Bang Komeng ada Habib Jafar, kita lagi ngobrol. Ya saya kan lihat. Ya. Iya, bukan kirain datang, nanya-nanya gue terangin dulu. Satu kampung sama saya Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau ngobrol, silakan. Ya, saya mau menanyakan kadang-kadang kan berhubungan tuh malam ya Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Kadang kan bulan Ramadan. Heeh. Tapi saya kalau minta sama istri suka menolak. Kenapa emang, Bang? Istri orang. Jangan dong, nggak boleh. Ya, Bagus maksudnya istri dong, orang diminta menolak. sama suami orang juga. Enggak Ramadan juga nggak boleh. Iya. Udah paham saya. Tapi pengen tanya, ada waktu-waktu terbaiknya nggak sih untuk melakukan? Bisa aja atau pas lagi buka puasa minum air putih batalin langsung Ayo, berhubungan sama istri gimana tuh? Ya abis Ya, maghrib deh. ya yang penting ya setelah berbuka puasa. Waktu-waktu terbaik sih nggak ada sih. Kalau misalnya mencium pipi istri, itu pada siang hari gimana? Atau bibir kan makan. nggak nafsu. Nah, Boleh nggak? kalau mencium Masih pipi nggak ada masalah. Yang nggak diperbolehkan itu kalau sampai keluarnya sperma. Oh. Kecuali kita nyium sampai keluar sperma itu masalah ya. Oh, berarti, batal. berarti ciuman bibir nggak apa-apa dong asal nggak keluar sperma? Nah, kalau ciuman bibir itu akan membatalkan karena kan ada ludahnya si istri yang iya. masuk ke kita. Kalau dan nggak pakai tertelan. ludah, Bib, misalnya Kalau cuman sun doang. Dulu kayaknya maksa banget. Biar bebas. Hebat. jadi nggak pakai ludah. Ya tetangga lu lewat. Mujair tuh. Kalau Cuma nempel doang, Bib. Cukup doang kan nggak apa-apa. Artinya bermesraan itu diperkenankan. Tapi kan memang harus hati-hati ya. Kalau kita punya wudhu, Heeh. mencium istri kita katanya nggak batal. Kalau punya wudhu mencium enggak batal. Ada yang Walaupun bilang istri pada sendiri. saat Nabi mau sholat subuh sempat mencium keningnya. Nah, Ada juga yang bilang katanya kan keningnya si istri pakai jilbab jadi ketutup. Iya, ketutup. Nah itu Kalau ada hijabnya ya berarti tidak bersentuhan secara langsung sehingga tidak batal wudhunya. sekarang kalau kita lagi umroh, itu kan nyenggol sono mari tuh. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Nah, makanya kalau ketika umroh biasanya orang kemudian mengambil pendapat dari ulama-ulama Malikiyah yang memperbolehkan. Jadi kalau sama istri itu tidak batal. Jadi kita biasanya mengambil pendapat yang seperti itu. Termasuk dalam ketika umroh tuh kan Iya, rame. rame banget. Oh, orang Nah biasanya kalau kita kan Syafi'iyah, pengikut dari Imam Syafi'i. Nah ketika umroh biasanya kita mengikuti madhab yang memperbolehkannya. Agar mudah bagi kita dalam berumroh. Kenapa di rumah tidak dibawa mazhab itu juga? Karena kita pengikutnya dalam hal ini madhab Syafi'iyah. Kalau orang yang memang mengikuti Malikiyah ya gak apa-apa. Bang. Tergantung kepada dia itu ngikutnya kemana. Cuma mayoritas orang Indonesia biasanya mengikutinya madhab Syafi'iyah. Berarti Nah tidak kalau ada- kita membaca tuh, wah ternyata menurut kita dalilnya lebih kuat yang ini nih. Dan lebih cocok ini buat kita. Karena kebutuhan kita seperti itu ya gak apa-apa walaupun di sini. Tidak ada pemaksaan ya sebenarnya gimana kita Keyakinan yakinnya kita ya. gitu. Iya, tergantung keyakinan. Yang penting pilihannya tuh bukan karena ngentengin atau nafsu. Ah, biar enteng aja tuh. Gue pilih yang ini aja gitu. Atau nafsu. Ah, males ya begitu-begitu. Gue pengen yang gini-gini aja. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang karena kita yakin yang itu, oke tuh. Jawaban yang enak. Kalau ke anak, Iya. dok lagi. Udah kayak dokter gue.
Ini bukan Dokter dokter rohani. Boyke. Ini bukan dokter dokter ganti. Boyke. Ada Ya. kliniknya. Kakak adik gimana, Bib? Misal kakak adik umurnya 7, adiknya 3 tahun cowok misalnya anak saya nih. Mereka mandi bareng-bareng itu gimana sih, Bib? Tidak diperkenankan. Oh gitu. Karena jangankan mandi, tidurnya sekalipun ketika kakak adik dia berbeda muhrim, satunya perempuan, satu laki, maka sebaiknya dipisah tempat tidurnya sudah. Sedari mereka sudah mulai mumayyiz. Mumayyiz artinya mulai tahu lah hal-hal yang Apalagi seperti mandi itu. ya, Bib, ya? Iya, makanya kecuali suami istri. Suami istri itu Nabi pernah mandi bareng dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Nah, juga apalagi sekarang tuh kan. Sekarang tuh kan kita makin random ya. Anak udah masih kecil banget, kita belum duga nih udah tahu yang begituan. Kadang udah tahu tuh. Ya. Nah, makanya seharusnya memang dari kecil lu betul-betul dipisah tempat tidurnya. menghindari hal-hal untuk yang- menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi anak tuh kayak sambal bubur ya Pak Habib ya. Kenapa? Jadi pisah gitu kan. Oh iya. Nah, sendiri aja tuh. Ntar kalau abangnya meleng baru kita aduk. Oke kalau gitu, Bib. Oke. Jafar, terima kasih banyak. Nanti dulu. Sabar. Habis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng Bang Komeng dan juga Bang Adul. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show Ramadan. Enggak, kalau buat Bang Komeng, oke lah. Bang Komeng mengawali ini semua dari radio. Dari Sama Adul audio. juga kan. Radio apa bang? Radiologi dulu. Bagian ronsen.